Halo, selamat sore pemirsa. Partai Kebangkitan Bangsa PKB menonaktifkan anggota DPR RI Edward Tanur imbas dari keterlibatan putranya yang melakukan penganiayaan kekasihnya hingga tewas. Kabar ini akan kami kabarkan bersama dengan sejumlah kabar lainnya dalam program Kabar Pemilu. Saya Tisa Noveni, inilah Kabar Pemilu selengkapnya. Partai Kebangkitan Bangsa PKB menonaktifkan anggota DPR RI Edward Tanur imbas dari keterlibatan putranya yang melakukan penganiayaan hingga tewas. Dalam kasus penganiayaan tersebut, anak Edward Tanur, Jegreus Ronald Tanur, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Partai Kebangkitan Bangsa resmi menonaktifkan anggota fraksi DPR RI Edward Tanur. Pencabutan jabatan dari seluruh komisi ini dilakukan untuk memberi sanksi dan memberikan kesempatan kepada Edward Tanur untuk fokus mengikuti kasus hukum yang melibatkan putranya yang sudah ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan hingga menyebabkan korbannya tewas. Menurut Sekjen PKB Muhammad Hasanuddin Wahid, dalam kasus ini PKB tidak akan melakukan intervensi dan menyatakan keberpihakannya kepada korban. Dengan kasus hukum yang menimpa salah satu anak dari anggota FPKB DPR RI, Saudara Edward Tanur, kami dari DPPKB akan memutuskan sejak malam ini untuk menonaktifkan Saudara Edward Tanur dari seluruh tugasnya di semua komisi. Jadi dia kita tarik dari komisi, biar dia non-komisi untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa anaknya ini, karena kami sangat prihatin terjadi hal semacam itu dan kami berharap hati kami itu ada di korban. Penganiayaan berujung kematian diduga dilakukan oleh Jegreus Ronald Tanur, anak dari anggota DPR RI dari fraksi PKB Edward Tanur. Ronald Tanur melakukan penganiayaan terhadap korban yang merupakan kekasihnya bernama Dini Sera Afrianti di Surabaya, Jawa Timur. Polisi sudah menetapkan Edward Tanur sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dari Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Masa pendaftaran Capres dan Cawapres sudah di depan mata. Sejauh ini pemirsa belum terlihat apakah perempuan akan diakomodir menjadi salah satu bakal Cawapres. Perlukah ada keterwakilan perempuan dalam Pilpres 2024? Perkembangan politik jelang pemilihan presiden 2024 dinamis dan mulai berhangat. Kontestasi terlihat mulai mengerucut pada 3 nama bakal calon presiden. Publik pun berharap ada sosok cawapres dari kalangan perempuan. Keterwakilan perempuan dalam Pilpres dipandang perlu karena jumlahnya banyak dengan militansi yang luar biasa. Ya tentu, perempuan kan butuh perhatian gitu kan. Jadi siapa yang mau menyapa, siapa yang murah senyum, mau diajak dialog, perempuan kan mau disapa, terus diajak dialog yang ringan, terus memperhatikan, kan perempuan itu butuh perhatian juga gitu ya, yang mengerti kan gitu. Lah itu yang pastinya akan menimbulkan animo besar. Jumlah pemilih perempuan? Jangan lupa jumlah perempuan yang memilih dalam pemilu 2019 itu ternyata lebih banyak dari kaum laki-laki. Maka siapa yang bisa menarik gitu ya suara perempuan di pemilu 2024 ya tentu akan juga ikut mendulang suara dan bisa memenangkan. Setidaknya ada 2 nama yang kini mencuat dan diharapkan bisa dikait menjadi cawapres. Mereka adalah Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, dan juga Yeni Wahid, Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Saya melihat bahwa figur cawapres perempuan memiliki satu keunggulan yang signifikan karena hasil survei juga mencerminkan bahwa masyarakat lebih menginginkan ada figur perempuan di tataran calon wakil presiden, dan kita lihat beberapa hasil survei seperti Khofifah, Yeni Wahid dan sebagainya ini bisa menjadi salah satu opsi, bisa ke Ganjar ataupun bisa ke Prabowo, dan ini memiliki basis yang kuat, basis yang luar biasa karena seperti yang kita ketahui, the power of emak-emak ini sangat signifikan, sangat punya potensi dalam artian mendorong suatu isu, mendorong suatu tema yang memang diinginkan oleh emak-emak.
Yeni Wahid ketika ditanya apakah siap jika dicalonkan menjadi cawapres, inilah jawaban tegas Yeni Wahid. Jadi kalau komunikasi dengan semua partai pasti tetap kita lihat aja nanti ini seperti apa. Tapi Bu Nyanyi siap kalau misalnya dicalonkan atau disandingkan dengan salah satu calon presiden? Saya siap untuk jadi cawapres, siap juga untuk tidak jadi. Berbeda dengan Yeni, Kofifa ketika ditanya soal kesiapannya untuk maju sebagai cawapres, jawabannya selalu mengambang. Bu, di Rakernas kemarin PDIP nama Ibu mencuat, bagaimana Bu tanggapannya Bu? Cerita ini lo pasar murah, ayo. Apa untuk rencana buatan di Jawa Timur gimana Bu? Ayo Rek, wis mari Rek. Nama cawapres terus disebut di kancah nasional, bagaimana Bu? Tanggapannya gimana Bu? Bu, lumbung padi berpotong Bu. Tanggapannya matur. Kehadiran perempuan bukan hanya sekedar penggugur kewajiban belaka, namun sebagai upaya mewujudkan kepemimpinan yang setara dan juga pilpres yang berkualitas. Tim TV One mengabarkan. Jelang pendaftaran Capres-Cawapres, barisan relawan Jokowi belum juga menentukan pilihannya untuk memberikan dukungan Capres-Cawapres. Mereka berdalih bakal memberikan dukungan setelah Jokowi bertitah. Lantas seberapa besar pengaruh relawan Jokowi di Pilpres 2024? Sabtu pagi, 7 Oktober 2023, Sentul International Convention Center di Bogor, Jawa Barat, dibanjiri oleh jaringan relawan alap-alap Jokowi. Dalam gelaran konsolidasi nasional bertajuk Taat Instruksi 2024, apa kata Jokowi, sebanyak 16.000 relawan hadir demi mendengarkan arahan untuk Pilpres 2024 nanti. 2024, kami akan dibawa ke kanan, kami ke kanan. Dibawa ke kiri, kami ke kiri. Dibawa maju, gaspol. Di hari yang sama, Presiden Joko Widodo juga menghadiri langsung Rapimnas Solidaritas Ulama Muda Jokowi Samawi di Istora Senayan, Jakarta. Dalam Rapimnas, para pengurus Samawi akan bermusyawarah untuk memutuskan arah politik Samawi pada 2024 mendatang sesuai petunjuk Jokowi. Keberadaan relawan Jokowi dinilai menjadi salah satu elemen yang tak bisa dianggap sebelah mata dalam kontestasi 2024. Masifnya jumlah jaringan relawan Jokowi bisa saja mempengaruhi konstelasi politik tanah air. Namun, seberapa besar pengaruhnya? Soal seberapa besar dukungan relawan itu terhadap elektabilitas capres, ya ini harus diuji, harus dilakukan penilaian objektif dengan survei yang objektif di masyarakat. Jadi harus dilihat dalam konteks yang lebih dalam lagi, lebih detail lagi, lebih objektif lagi, seberapa besar pengaruh itu terkait dengan elektabilitas capres yang didukungnya itu. Kendati tak punya daya tawar kuat secara institusi, besarnya jaringan relawan mungkin saja menjadi alat bargaining politik untuk menempatkan dukungan kepada salah satu calon. Bila mana ada arahan jelas, barisan relawan bakal mantap memberikan dukungan. Lantas bakal kemana relawan Jokowi akan memberikan dukungannya? Tim TV One mengabarkan. Bakal calon presiden terus belusukan mencari dukungan. Anies Baswedan mendatangi pelaku usaha kecil di Malang, Jawa Timur dengan menjanjikan perubahan bagi pelaku usaha. Anies Baswedan menyambangi Pasar Rakyat Semalang Raya di lapangan sepak bola Harjo Kuncaran, Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Hadir ribuan warga dan pelaku usaha yang menjajakan dagangan di lapangan ini. Dalam orasinya, Anies berharap ada perubahan bagi rakyat Indonesia menuju rakyat yang sejahtera. Anies juga merasa bersyukur bisa hadir dan melihat secara langsung pasar rakyat yang melibatkan berbagai usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Anies menegaskan pemirsa ingin menghadirkan ekonomi berkeadilan dengan memberikan kesempatan secara setara dan membesarkan tanpa mengecilkan yang besar.
Bakal calon Presiden Republik Indonesia Ganjar Pranowo menghadiri pernikahan salah satu anak mantan Ketua PBNU Kiai Haji Mustafa Akil Siroj di Pondok Pesantren Khas Kempek, Kabupaten Cirebon pada Minggu pagi. Kehadiran Ganjar Pranowo dan istrinya dalam acara pernikahan ini mengundang perhatian para tamu undangan. Bahkan sejumlah tamu undangan tampak ingin berfoto langsung dengan bakal calon presiden tersebut. Dalam kesempatan ini pemirsa terlihat Ganjar Pranowo bersama dengan Mahfud MD. Keduanya yang tampak akrab di satu meja yang sama seolah mengkonfirmasi kemungkinan keduanya dapat berduet dalam Pilpres tahun 2024 mendatang. Sementara itu bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menyatakan bahwa dukungan solidaritas ulama muda Jokowi atau Samawi menambah semangatnya untuk mengikuti kontestasi pemilu presiden 2024. Prabowo mengatakan bahwa dirinya siap melanjutkan program Presiden Joko Widodo yang mewujudkan Indonesia dihormati bangsa lain, mandiri, dan tanpa kemiskinan jika terpilih pada Pilpres 2024 nanti. Tak hanya mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024, solidaritas ulama muda Jokowi juga berharap Prabowo Subianto dapat menggandeng Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presidennya. Yayasan Rudi Center dan PDI Perjuangan Bangka Belitung membantu masyarakat Babel terbebas dari katarak. Salah satu upayanya adalah menggelar bakti sosial operasi katarak gratis di RSUD Depati Hamzah, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Melalui kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis, yayasan yang didirikan oleh anggota DPR RI Rudianto Cen tersebut telah memfasilitasi 400 lebih warga Pulau Bangka untuk dilakukan pengobatan operasi katarak. Rudianto yang hadir di hari pertama digelarnya Baksos tidak membatasi peserta yang ingin mengikuti pengobatan operasi katarak ini. Sebaliknya, politisi PDIP itu berharap operasi katarak gratis tahun ini bisa diikuti oleh sebanyak-banyaknya pasien sehingga hal tersebut menjadi upaya untuk terus menekan angka kebutaan di Bangka Belitung. Saya sangat terharu kepada teman-teman pasien ini. Mereka rata-rata datangnya dari jauh dari Pangkal Pinang, yang artinya peran adik-adik semua ini luar biasa, yang telah membantu PDI Perjuangan menyampaikan informasi ada operasi katarak gratis, sehingga berbondong-bondong banyak masyarakat dari pelosok semua datang untuk melaksanakan operasi katarak ini, menjalankan operasi katarak. Ia juga mengharapkan sekitar 500 lebih penderita katarak dapat dioperasi pada tahun ini di Pulau Bangka. Dan pada bulan November, Yayasan Rudi Center bersama PDIP juga turut akan mengadakan kegiatan tersebut di Pulau Belitung. Anggota DPR RI Dapil Babel menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan yang didatangkan langsung dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta, relawan Rudi Center maupun kader PDIP yang telah totalitas agar kegiatan Baksos tersebut berjalan lancar dan sukses. Saya terima kasih kepada teman-teman sponsor juga dari Perdami, dari Yayasan Setia Bakti, dari teman-teman dokter yang RSCM, dan beberapa daerah dokter-dokter juga ikut kumpul bersama di sini, datang untuk berbakti sosial ke masyarakat Bangka Belitung. Baksos yang digelar oleh Yayasan Rudi Center dan PDIP tersebut telah berjalan selama belasan tahun sejak 2012 yang lalu. Digelar secara gratis agar dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Dari Bangka Belitung, tim TV One mengabarkan. Berbagai manuver terus dilakukan relawan untuk mendukung calon presiden pilihannya. Kegiatan deklarasi dukungan hingga kerja sosial banyak dilakukan pendukung untuk menarik simpati masyarakat. Relawan Projo Jawa Timur menggelar rapat konferensi daerah di Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferda ini, relawan sepakat mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024. Dari total 34 suara DPC yang masuk, nama Prabowo Subianto paling banyak mendapat dukungan dari relawan Projo Jawa Timur sebagai bakal calon presiden.
Untuk bakal calon wakil presiden, nama Gibran Raka Buming Raka mendapat dukungan dari 22 DPC relawan Projo Jawa Timur. Sukarelawan Pandawa Ganjar Nusa Tenggara Barat mengadakan pelatihan daur ulang sampah di Pantai Kuta di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pelatihan ini mengajarkan warga mengolah sampah menjadi barang yang berdaya guna hingga kerajinan yang bisa dijual. Sampah yang dijadikan praktek dalam pelatihan itu diantaranya berasal dari kegiatan pemungutan sampah di sekitar pantai. UMKM Sahabat Sandi Uno Lampung menggelar bazar sembako murah hingga bantuan booth UMKM di Jalan Purnawirawan Gunung Terang, Bandar Lampung. UMKM Sahabat Sandi Uno Lampung mengadakan sembako senilai Rp50.000 yang dapat ditebus hanya dengan harga Rp5.000. Kehadiran bazar sembako ini seperti hujan di tengah panasnya musim kemarau dan disambut antusias oleh warga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Bandar Lampung, Lampung, tim TV One mengabarkan. KPUD Jepara bersama seluruh partai peserta pemilu di Jepara, Jawa Tengah menyambut kedatangan estafet kirap pemilu dari KPU Grobogan. Rombongan kirap pemilu 2024 KPU Kabupaten Grobogan ini pemirsa disambut meriah dengan pawai dari perempatan Tugu Kartini menuju pendopo Kabupaten Jepara. KPUD Jepara mengenalkan ke masyarakat 2 boneka burung sebagai maskot pemilu 2024. Seluruh anggota panitia pemilihan kecamatan pun turun ke jalan dengan membawa poster berbagai tulisan terkait pelaksanaan pemilu 2024. Kabupaten Jepara ditunjuk sebagai salah satu titik penerima dan melanjutkan estafet kirap pemilu selama sepekan di Jepara. KPUD Jepara memanfaatkan kirap pemilu ini dengan beragam kegiatan. Untuk selanjutnya diserahkan ke Jagat Saksana. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam program Kabar Pemilu dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Nusantara Terkini bersama Tiara Harahap. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.